Masih adakah anak keturunan Fir'aun di Mesir? Masya Allah, suaranya Suhaila ini cakep banget ya mungkin ya. Jadi ayat-ayat cinta bercerita. Oh bukan itu? Bukan. Oh itu ketika cinta bertasbih, tenor. Oke sebentar, ayat-ayat cinta itu yang Suhaila pun dan Lamis di rumahnya juga memelihara anjing. Iya betul. Ada 13. Iya, husky. Masya Allah. Husky? Iya. Oh no ya. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Bareng aku Azmi di Gepeng Mau Safi Channel. Dan sesuai janji aku di kolom komentar yang video beberapa minggu lalu, aku udah podcast bareng Suhaila. Dan aku janji aku bakalan ngajakin Suhaila untuk ngobrol bareng lagi. Dan kita bakalan seru-seruan. Dan kali ini aku bakalan ngasih bonus buat kalian, yaitu adik dari Suhaila yang bernama Lamis ya. Jadi kemarin mungkin untuk mengawali video ini kita bahas beberapa komentar yang masuk di video sebelumnya. Ada sekitar 200 komentar lebih di videoku dengan Suhaila. Kalian bisa nonton videonya di link aku taruh di deskripsi ya. Oke, kita bahas beberapa komentar Suhaila. Jadi ada banyak komentar di video kita sebelumnya. Nah, aku bakalan bacain beberapa mungkin ya. Dan kita bakalan minta respon dari Suhaila ataupun dari Lamis. Nah, sebelumnya ini ada komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Suhaila. Sehat selalu Suhaila. Semoga Suhaila senang hidup di Indonesia. Apakah Suhaila senang hidup di Indonesia? Iya, saya sangat senang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ada lagi ini yang berkomentar, Mas, tolong ajakin adiknya Suhaila juga untuk podcast bersama. Kita penasaran adiknya Suhaila yang bernama Lamis. Ya, inilah adiknya Suhaila yang bernama Lamis. Dia juga kuliah di Indonesia, di Malang. Di mana? UMM. Lamis belum selancar Suhaila dalam ngomong bahasa Indonesia ya. Dia itu memang suka jalan-jalan, suka olahraga, tapi dia belum terlalu bisa lancar berbicara bahasa Indonesia seperti Suhaila. Dua orang ini sangat berbeda ya. Mereka seperti twin, cuma mereka punya kepribadian yang sangat berbeda. Nanti kita bahas. Ada lagi komentar. Nah, Suhaila, ada yang bertanya seperti ini. Masih adakah anak keturunan Fir'aun di Mesir? Itu mungkin pertanyaan yang lucu. Jadi mereka ingin tahu, kan bagi orang di luar Mesir, Mesir itu terkenal dengan piramid ya, dan Fir'aun. Apakah masih ada anak keturunan Fir'aun di Mesir? Kita nggak tahu. Nggak tahu ya? Karena mungkin seperti ini. Kalau di bangsa Arab biasanya ada silsilah yang ini masih keturunan Nabi Muhammad. Iya. Nah, ini masih keturunan ini, Sayyidah ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, kalau Fir'aun itu tidak ada ya? Iya, karena itu tidak hal yang kita bangga dengan. Gitu ya memang ya. Karena memang Fir'aun bukan orang baik juga ya. Di Al-Qur'an Fir'aun itu diidentikan musuh dari Nabi Musa alaihissalam. Oke, sudah terjawab ya. Ada juga yang ini cukup panjang dari Tri Herna Irianta ya, dari Salatiga, Jawa Tengah, Jawa Al-Wusta. Nah, itu dia bilang, "Mas, coba ajak Suhaila makan durian." Nah, apakah Suhaila dan Lamis sudah pernah makan durian? Iya, sudah. Bagaimana pendapatnya? Itu menurut saya bawang putih yang manis. Oke. Maaf ya, maaf. Ya, menurut mereka itu bawang putih yang manis. Ya memang agak aneh, mungkin orang selain orang Indonesia itu mereka merasakan durian itu aromanya, baunya saja udah cukup aneh ya. Baunya saja mungkin Suhaila dan Lamis tidak suka. Iya, Itu seperti biasa itulah, bukan saya rasanya. pusing. Rasanya ya. Iya. Ya. Pertanyaan kedua. Kalau di Indonesia itu ada banyak sekali budaya seperti Jawa, Sumatera,
ya, orang Bali itu berbeda-beda. Iya benar. Apakah di Mesir juga ada perbedaan budaya seperti itu atau semua orang penduduk Mesir sama? Enggak, tidak ada seperti itu. Itu hanya di Indonesia. Oh, iya iya. Ada bedaan tapi tidak terlalu banyak. Tidak seperti terlalu di sini. banyak. Iya. Bahasa yang digunakan Sama. Sama. bahasa Arab. Bahasa kedua ada Inggris. Inggris. Iya. Oh, kenapa bisa menggunakan bahasa Inggris? Bahasa Itu kedua. hanya untuk bekerja atau komunikasi dengan orang yang seperti tinggal di luar negeri. Negeri biasanya. Oh, iya. Oleh karena itu mereka seperti bahasa Arab mereka tidak terlalu bagus. Oleh karena itu kami menggunakan bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Oke, jadi for your information ya, Suhaila dan Lamis ini good in English. Jadi mereka ternyata bahasa Inggrisnya itu juga sangat bagus. Bukan cuma bagus, tapi memang sangat bagus. Saya pun waktu pertama itu juga kaget. Saya kira mereka ya mahir bahasa Arab. Ternyata waktu ngomong bahasa Inggris itu sangat bagus. Mungkin kalau kalian tutup mata dan kalian cuma mendengar suaranya Suhaila atau Lamis ngomong bahasa Inggris, itu kalian ngira itu adalah orang dari Eropa atau dari Amerika. Karena mereka juga punya sertifikat bahasa Inggris yang bagus. Nah. Oke, ada lagi pertanyaan. Komentarnya ini lucu-lucu ya. Nah, ini ada next, ajaklah Suhaila ke tempat-tempat seperti pantai atau Masjid Tiban di Turen. Suhaila sudah pernah ke Masjid Tiban atau mungkin Lamis? Ada satu bangunan yang sangat besar di sini di dekat rumah. Dari sini mungkin 15 menit. Itu tempat sekitarnya itu rumahnya kecil-kecil, tapi bangunan itu di dalam kampung tapi sangat besar. Itu membuat orang takjub. Bahkan ada isu yang menyebut kalau bangunan itu dibangun oleh bangsa jin. Nah, tahu cerita tentang Ratu Bilqis dan Nabi Sulaiman? Iya. Nah, itu memang kurang masuk akal, tidak masuk akal. Di daerah terpencil ya, fil qaryah, fi zawiyah, hunaka mabna tawil jiddan, murtafi' jiddan. Iya. Jadi mewah sekali. Seperti bangunan di Arab. Itu bagus sekali. Nah, itu banyak orang yang mengunjungi tempat itu. Jadi untuk foto-foto juga bagus. Mungkin next time kita bisa pergi ke sana ya, insya Allah. Dan insya Allah nanti kita bakalan, setelah podcast ini, aku bakalan ngajakin Suhaila dan Lamis buat jalan-jalan guys. Nanti tungguin di video selanjutnya ya. Oke. Ada lagi. Nah, ada yang komentar seperti ini. Mas, kenapa kalau Suhaila bisa bahasa Indonesia, kenapa harus ngomong bahasa Arab? Nah, ini saya klarifikasi ya. Jadi memang saya itu suka berbahasa Arab. Dan kebetulan Suhaila asli Mesir. Jadi kemarin kenapa kita kok pertama ngomong bahasa Arab? Yaitu juga untuk menarik ya. Supaya menarik dan juga supaya membuktikan bahwa Suhaila ini memang benar-benar dari Mesir. Bukan orang Indonesia yang berwajah ke Arab-Araban. Karena banyak di Indonesia, orang Indonesia asli lahir di Indonesia, cuma dia keturunan dari Arab. Nah, tapi mereka tidak bisa bahasa Arab. Itu banyak sekali. Ya, seperti itu. Dan juga saya ingin memberi manfaat kepada orang-orang yang belajar bahasa Arab. Sehingga di situ saya tuliskan kosakata dan artinya, mufrodat dan artinya. Nah, seperti itu. Semoga video ini terus bermanfaat buat teman-teman ya. Nah. Terus ada lagi. Nah, ini ada komentar dari orang yang pernah tinggal di Mesir. Saya pernah tinggal di Kairo. Di sana panas, banyak debu. Tahu debu ya? Enggak. Turop. Oh. Nah, dan traffic jam di mana-mana, macet. Apakah memang betul? Ada di manapun masjid Iya. itu tidak di Kairo hanya. Oh. Tapi panas, saya pikir karena itu musim panas dia Iya. tinggal di musim. Tapi musim dingin itu cuaca sangat segar. Sangat segar ya. Iya, Tapi- dan kalau itu juga musim itu bunga-bunga itu Iya, apa? Spring. Itu. Ya. Ha? Iya, itu lebih bagus. Cuaca bagus. Tapi saya pikir karena dia di sana musim panas, Panas, karena iya. itu Oh, panas sekali oke. untuknya. Tapi memang macet juga ya di sana. Iya. Tapi Karena itu ibu kota. Iya. sepeda motor tidak banyak seperti di Tidak Indonesia. ada, tidak. Hanya mobil. Mobil ya. Hmm, Dan seperti ada angkut tapi bentuknya beda. bentuknya beda. Itu bis. Ya. Oh, oke. Memang salah satu kekurangan di Indonesia seperti di Malang itu kurang angkutan umum.
tidak ada angkutan umum, sehingga orang semuanya pakai sepeda Saya motor. mencoba hanya angkut satu kali di sini. Ah, Setelah itu hanya Gojek dan Grab. Gojek, Grab ya, ya sayang sekali. Semoga government bisa menciptakan angkutan umum sehingga masyarakat Indonesia bisa naik angkutan umum dan mengurangi kemacetan. Iya, betul. Ya, Tidak hanya mengurangi itu untuk uang, untuk juga simpan uang. ya Ya, betul. karena itu akan di sini mahal sekali Gojek, Maxim atau Grab itu semua mahal. Tapi kalau angkut itu akan lebih murah daripada itu. Ya Tapi betul. masalah itu seperti tidak ada waktu, tepat waktu. Anda harus tunggu lama untuk seperti pergi Iya. ke Iya. tempat yang Anda mau. Betul, karena memang angkutan umum di sini masih sedikit. Jadi kita harus menunggu lama ya untuk mendapatkannya. Betul sekali. Ya, semoga pemerintah mendengar ini. Ini curhatan dari orang luar negeri ya, bukan cuma dari orang Indonesia. Nah, baik. Ada lagi yang lucu, Suhaila dan Lamis. Ada orang yang berkomentar seperti ini. Konten ini bagus banget, banyak membaca doa. Nah, mungkin Suhaila belum mengerti ya. Nah, orang Indonesia banyak yang menganggap kalau orang ngomong bahasa Arab. Iya, mungkin Suhaila tahu video yang sedang viral. Iya. Ada pengusaha dari Arab ke Indonesia. Dia memberikan sumbangan, dia ngomong bahasa Arab di video. Wah, dan orang sebelahnya langsung datang sambil amin, amin, amin. Ya. Itu berbicara seperti biasa, itu tidak doa. Ya, ya. Cuma orang Indonesia banyak yang tidak mengerti ya. Mungkin nanti videonya bakalan aku sertain di sini. Ya, itu sangat lucu sekali. Ya. Ada lagi. Nah, mungkin dia merespon kalimat Suhaila yang ngomong kalau orang Indonesia itu baik, sangat membantu. Orang ini seperti ini. Orang ini dari Sumatera. Betul kata Suhaila. Saya dari Sumatera pernah kesasar di Malang. Pernah tersesat di Malang. Dan orang Malang sangat baik. Mereka mengantar saya ke tempat yang saya inginkan. Nah, Benar. ya, apakah memang orang Malang itu baik-baik menurut Lamis dan Suhaila? Iya. Menurut mereka- saya tidak hanya iya, sangat iya. Ya, ya. Sebenarnya semua orang Indonesia bukan hanya di Malang ya. Iya, Semua benar. orang Indonesia itu memang baik. Mereka Mereka selalu tersenyum. Itu Ya. yang sangat menarik. ya, mereka selalu tersenyum. Ya soalnya bisanya cuma tersenyum. Mau ngomong bahasa Arab nggak bisa. Akhirnya cuma senyum-senyum. Gitu mungkin ya. Tapi memang orang Indonesia itu terkenal dengan ramah dan tersenyum. Ya. Oke. Nah ini juga ada yang komentar, keren kontennya, terima kasih ya. Buat saya yang lagi belajar bahasa Arab, ini sangat membantu. Perbanyaklah jenis konten seperti ini. Jadi banyak yang merasa bermanfaat dari video kita, karena banyak orang yang sedang belajar bahasa Arab di luar sana. Oke, insya Allah saya akan banyak membuat konten podcast dengan Suhaila, Lamis, ataupun teman-teman saya dari luar negeri lainnya yang mungkin berbahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain-lain. Ya, insya Allah. Oke, ada lagi. Nah, ini ada orang yang juga pernah 10 tahun hidup di Mesir. Hampir sama dengan saya sudah 10 tahun hidup di Mesir, tapi saya tidak begitu suka makanan Mesir. Oh my god. Nah, itu Itu tidak benar. Tidak mendengar, tidak. Tapi itu memang Itu benar. beda. Itu- Karena saya pikir lidah orang Indonesia beda dari Berbeda. lidah orang Mesir. Ya, Iya, ya. benar. Tapi apakah mungkin orang Indonesia yang tinggal di Mesir itu akan lebih cepat mau makanan Mesir daripada orang yang Mesir tinggal di Indonesia, mereka akan lama untuk bisa makan makanan Indonesia ya. Tapi seperti saya punya banyak teman dari Indonesia di Mesir, tapi mereka suka dan suka makanan Arab. Atau mereka bisa sopan. Kita Ya, kita saya tidak akan tahu. tidak tahu. Iya, 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 iya. Tapi soalnya di sini itu yang itu seperti nasi. Nasi. Kalian harus makan nasi pagi, Mm-mm. malam. Tapi enggak, kita bisa seperti 1 kali atau 2 kali seminggu. Karena Bisa kami makan roti Han. roti ya. Iya. Makanan utama adalah roti. Iya. Tapi ada nasi. Ada, tapi itu hanya makan siang. Hmm. Tidak bisa makan pagi atau Dan makan tidak malam. terlalu suka juga. Iya. Karena mungkin lebih berat ya nasi itu ya.
tidak berat, tapi kami lebih suka roti. karena itu seperti sangat enak. Iya. Dan tidak kenyang juga. Seperti nasi, kalau kita makan nasi banyak, itu kita masih Kurang, lapar. masih lapar. Iya. Itu kebalikannya, ya. Kalau orang Indonesia makan roti, habis satu bungkus, satu plastik, itu mereka belum makan. Pasti mereka minta nasi. Nah, itu orang Indonesia juga. Jadi orang Indonesia ke warung, ke restoran, ada menu kentang goreng plus daging, steak lah ya. Itu mereka bisa pesen plus nasi. Itu kan lucu. That's Tapi funny yang thing ya. lucu, kami seperti menjadi gemuk dari nasi lebih dari roti. Anda bisa seperti tahu apa itu, seperti harus seperti roti yang Anda lebih gemuk karena tepung. Tapi kami seperti barang kami yang opposite, itu seperti kami menjadi gemuk dari nasi. Tidak roti. Dan juga ada Burger King atau KFC. Itu di Mesir semua dengan roti. Kita datang di sini nasi. Ada nasi. Kita seperti kenapa? Itu harusnya seperti sandwich ya. Kenapa itu seperti itu? Ya. Dan memang nasi itu memiliki kalori yang lebih tinggi. Iya. Ya. Memiliki Itu seperti fakta itu tidak tinggi. Tapi badan kami seperti tidak bekerja dengan Faktanya nasi. tidak bekerja. Ya karena seperti ketika Anda lihat orang Indonesia, mereka Masya Allah kurus dan sehat. Iya. Tapi kami seperti Karena itu kita harus ganti, kita harus ganti badannya, tolong. Oke, jadi nasi di Mesir itu tidak banyak ya, tidak seperti di Indonesia. Karena orang Mesir itu makanan utamanya adalah roti, sedangkan di Indonesia makanan utamanya adalah nasi. Tapi apakah roti di Mesir sama dengan yang ada di Indonesia? Beda, sangat Sangat beda. dan rasanya sangat beda. Di sini ada hanya toast, Ya. toast dan croissant. Tapi di Mesir seperti ada banyak jenis dari Banyak roti. jenis roti. Dan roti Dan saya bisa seperti cium. rasa beda, seperti setiap jenis rasa beda dan sangat enak. Ya, Tapi ya. di sini dan itu di sini menggunakan banyak butter. Ya. Saya tidak Ya, butter. Ya. Margarin. Ya. margarin. Atau Tapi blue band. Blue Band. ya, tapi di Mesir lebih light, seperti tidak seperti Ya. berat. Ya. Tapi di sini lebih suka berat daripada yang lain. Ya, betul. Orang Indonesia bisa makan roti dengan keju, dengan coklat, dengan kacang, dengan jam, selai. Nah, itu dijadikan satu lalu kita makan. Ya, tapi yang gila di sini kue ada keju di atasnya. Ya. Itu Anda tidak bisa lihat itu di Mesir. orang seperti di negara Arab. Hanya seperti coklat, strawberry. Iya. Tapi keju itu hanya cheesecake. Hanya. Only cheesecake. Iya. Khusus ya untuk Iya, cheesecake. hanya Tidak bisa seperti Dicampur. semua, tidak. Ya, bisa. Karena itu asing dan itu Ya. manis. Iya, Dan iya. bagaimana sama? Kalau orang Indonesia, we can mix cheese ya, chocolate, strawberry, jam, Banana. peanut, banana. Wah. Dan kita bisa makan semuanya. Itu kata orang Indonesia malah lebih enak. Ya, memang aneh ya. Ya, untuk Ya. kami itu gila. Ya. Pada kali yang pertama kita melihat itu apa yang di atas. Keju? Kenapa ada keju di sini dan kita simpan? Oh, ya. Bahkan di Indonesia semua bisa diberi topping keju. Iya. Sekarang ada yang mie ayam di atasnya diberi keju. Itu juga cukup aneh sebenarnya ya. Cuma banyak orang yang ingin tahu rasanya dan mereka suka mencoba. Ya. Tapi keju di sini tidak ada banyak jenis. Ya, Hanya ya. sedikit-sedikit. Betul, sekali. betul. Dan mahal sekali. Ya. Karena industri manufacture di sini tidak ada keju, sedikit sekali ya. Jadi kita impor. Impor sebentar, impor bahasa Arabnya itu apa? Istirahat. Istirahat. Kalau ekspor Tasdir. tasdir. Ya. Oke, thank you. Ada lagi, kita lanjut. Ada yang komentar makanan Indonesia atau makanan Asia itu mungkin di Mesir jarang ada yang jual. Jarang ada restoran, tapi Banyak. Ada banyak. Ya. Oh, banyak ya. Ini orangnya berkomentar seperti itu. Mungkin di Mesir
jarang makanan Indonesia, tapi ternyata di sana banyak ya. Iya, tapi ada tempat khusus untuk mereka, seperti ada restoran untuk Indonesia. Ya, Indonesia dan Asia. Dan itu memang yang pergi ke sana orang-orang Asia ya, yang Iya. mungkin bekerja di sana atau sekolah di sana ya. Yang banyak mahasiswa. Mahasiswa. Yang seperti di Al-Azhar University. Ya. Dan kedutaan juga Kedutaan. melakukan seperti festival Ya. atau pesta yang besar Ya. itu biasanya seperti Setiap tahun. tujuh kali setiap tahun. Ya. Dan punya restoran khusus itu tidak 1 atau 2 atau 10, Banyak. itu banyak Banyak. sekali. Ya, karena memang Mesir itu bagi masyarakat Indonesia itu salah satu negara tujuan untuk belajar ilmu agama. Iya. Banyak sekali yang saya ingin mempelajari ilmu agama ke Mesir. Itu bahkan ada film. Suhaila mungkin dan Lamis tidak tahu ya. Banyak beberapa film yang mengisahkan tentang cerita cinta romantis. Sudah melihat. Sudah melihat? Iya. Apa coba judul filmnya? Saya lupa judul filmnya karena itu sangat waktu Lama ya. Ya, tapi saya ingat ada 2 perempuan Ya. dan ada satu laki-laki Laki-laki. dia belajar di Al-Azhar. Ya. Dan setelah itu saya pikir ada aksiden atau kecelakaan Ya. seperti itu. Setelah itu dia sudah menikah satu lagi, tapi dia sudah datang dan mereka cinta. Itu 2 juz saya pikir. Ya, ya. Suhaila sudah sampai selesai. Iya. Mengerti? Itu biasanya Ada subtitle bahasa Inggris. Iya, karena Iya, kedutaan melakukan. Oh. Enggak, bahasa Arab. Bahasa Kedutaan Arab. dengan Oh. Bahasa Arab. Iya. Ya, good. Ya, itu sangat populer sekali di Indonesia. Namanya film Ayat-ayat Cinta. Cinta, Ya. benar. Dan Ketika Cinta Bertasbih. Nah, itu memang pada tahun 2000 mungkin 2006 2007 ya. Itu filmnya diproduksi dan itu sangat boom. Ya, itu Wah. seperti ada lagu ayat-ayat. Ya. Saya Dia Ya. sudah menyanyi dan menang di Oh, Masya Allah. Menyanyikan lagu itu ya. Iya. Jadi Suhaila ini sudah pernah menang kompetisi menyanyi di mana? UMIV. Oh, iya ya, di salah satu ajang menyanyi di UM ya. Juara 1. Iya. 2. Masya Saya juara Allah. kedua. Juara 2. Juara satunya orang Indonesia? Tidak. Enggak. Itu Itu memang warga khusus asing. untuk warga asing. Iya. Iya. Ya, Masya Allah suaranya Suhaila ini cakep banget ya mungkin ya. Jadi ayat-ayat cinta bercerita. Oh, bukan itu. Bukan. Oh, itu Ketika Cinta Bertasbih. Tenot. Sebentar. Ayat-ayat cinta itu yang mana ya? Sebentar ya. Suhaila mungkin masih ingat lagunya? Iya, masih ingat. Iya. Itu apa? Gimana? Saya juga sudah lupa itu. Oh, sebentar. Dia akan memperlihatkan karena dia sudah simpan. Saya Ya, tidak ingat. ya, Itu ya. sangat lama. Ya. Bentar, saya cari ya. Ayat-ayat cinta. Deng, deng, ya. Deng, 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 deng. Desir pasir. Di ya memikirkan hati itu suaranya Suhaila. Masya Allah, jamil jiddan antara cinta ya. Tapi itu beda karena tidak bisa di YouTube untuk menggunakan sama apa lahn itu apa? Seperti da. Nada yang sama ya, Iya, copyright. Iya. Ya, Oleh betul. karena itu saya ganti sedikit. Oleh karena itu bisa Bisa di share. ya, gitu. ya kita pun kalau di sini memainkan lagu itu akan kena copyright juga. Ya, memang ya intinya Suhaila pernah ikut ajang menyanyi dan dia juara 2 menyanyikan lagu Ayat-ayat Cinta. Ya itu juga Anda berkata di Al-Azhar karena itu untuk mereka belajar agama benar. Ya. Tapi juga kita mau belajar bahasa Indonesia. Ada? Banyak. Oh, ada ya. Iya, banyak sekali. Dan orang Mesir apakah ada yang mempelajari bahasa Indonesia di Ya, Al-Azhar? banyak. Iya, banyak juga. Biasanya untuk tujuan apa? Untuk apa mereka belajar bahasa Indonesia? Datang ke sini. Iya, Oh. datang ke Karena sini di atau sini ketemu. seperti nature sangat menarik. Ya. Berarti Indonesia di Mesir itu cukup terkenal Iya, sangat terkenal. tentang nature-nya. Iya. Orangnya juga. Orangnya bang. Oh, itu memang Orangnya sudah. sangat sopan. Oh, itu sudah masyhur ya di Mesir ya. Masya Allah, saya jadi
bangga ya jadi orang Indonesia. Ya semoga kita termasuk orang-orang yang sopan, yang baik, yang dibicarakan orang Mesir di sana ya. Jadi cukup terkenal ya orang Indonesia. Iya, sangat terkenal ya. Tapi kami seperti ketika saya belum datang ke sini, saya pikir orang Asia semua sama. Seperti saya tidak tahu itu orang Cina, orang Indonesia. Tapi di sini saya sudah tahu itu orang Indonesia, itu orang Cina. Tapi di Mesir Anda semua dari Asia. Ya. Memang kita memiliki wajah yang berbeda-beda. Dari Cina berbeda, ada yang dari Asia Tenggara itu berbeda, seperti itu. Mungkin Lamis atau Suhaila kalau kesulitan bahasa Indonesia bisa di-mix bahasa Arab atau bahasa Inggris. Tidak apa-apa ya. You can mix with English ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada komentar apa lagi ya? Sebentar. Nah, ada yang tanya. Menurut Suhaila, bagaimana bahasa Arab orang Indonesia? Maksudnya orang Indonesia yang mungkin belajar bahasa Arab atau ngomong bahasa Arab, apakah sudah bisa difahami oleh orang Arab ataukah bahasa Arabnya masih sangat jelek? To be honest, gimana? Saya pikir mereka sangat pintar, tapi cuma ada satu masalah itu dengan berapa huruf. Berapa huruf belum terlalu benar, tapi kalau saya paham, iya saya sangat paham. Kalau mereka bisa ngomong, mereka sangat bisa ngomong. Juga mereka sangat pintar dengan buku kuning dan kitab kuning ya. Iya, kitab kuning. Ya, orang Indonesia itu memang terkenal pandai mengirobi kitab kuning, membaca kitab kuning, tapi begitu suruh berbicara, mereka lemah. Saya pikir mereka malu. Pintar. Ya, mungkin tapi seperti itu ya. Ya. Itulah masalahnya orang Indonesia itu terlalu malu-malu. Tapi Masya Allah bentar. Ketika Anda berbicara bersama mereka, mereka seperti bisa berbicara. Ada seperti salah dengan seperti berapa huruf, tapi itu tidak seperti kami bisa paham. Tidak masalah ya. Seperti kami tidak bisa tidak ada di bahasa Arab. Ya, betul. Jadi orang asing itu rata-rata, teman-teman saya dari luar negeri itu kesulitan melafalkan N dan G, Nah, itu menggunakan itu sulit, ya. Jadi memang masalahnya tidak ada di Arab ataupun di bahasa Inggris. Itu akan agak sulit ya. Iya. Memang itu kan kalau bahasa Indonesia mudah memang. Kalau mungkin bagi mereka memang. Seperti itu ya. Ngobrol. Ya. Ya. Good. Oke. Nah. Ada yang berkomentar, orang Indonesia budayanya itu memang sopan dan baik sekali. Orang asing atau orang luar negeri yang datang ke Indonesia pasti mereka suka. Dan Indonesia adalah tanah surga. Wah. Ya, itu benar. Oh, itu benar? Iya. Oh, saya malah mau bilang orang ini agak berlebihan, tapi memang itu benar. Itu untuk kami benar. Kenapa? Di Mesir tidak ada seperti itu. Tidak ada banyak pohon dan banyak seperti forest di sini. Ya, hutan ya. Ya, hutan. Tidak ada. Di sana kering, gurun pasir. Ada, tapi tidak seperti di jalan. Anda tidak lihat itu hanya di taman. Ya, tempat khusus ya. Iya. Kalau di Indonesia di pinggir jalan banyak pohon, di samping rumah semuanya pohon. Karena hujan. Itu alasan. Ya, mungkin itu salah satu faktornya karena di Indonesia banyak sekali hujan sehingga pohon cepat tumbuh. Nah, di Mesir jarang sekali hujan. Dan itulah yang membuat Indonesia menjadi indah ya. Sehingga tapi ada kurangan seperti itu kan ya, saya pikir karena ada banyak hujan seperti buah kurang manis. Oh ya. Itu bagus dan tidak bagus di waktu. Ya, jadi di minggu lalu yang podcast saya dengan Suhaila itu juga kita membahas bahwa makanan Indonesia menurut orang Mesir itu tidak manis, apalagi buah-buahannya. Mungkin itu tadi katanya Lamis, gara-gara di sini terlalu banyak hujan. Jadi zat yang membuat buah manis itu terbawa oleh hujan. Mungkin seperti itu ya. Dan mereka, nah ini ya saya kasih tahu. Dan mereka kalau makan, orang Mesir, ya orang Arab, ya mungkin orang bangsa-bangsa Arab itu kalau makan itu porsinya lebih banyak dari orang Indonesia. Ya. Banyak sekali ya. Mereka manis. Tapi kenapa kalian tidak gendut? Tidak. Kami sudah gemuk di sini. Saya datang kurus dan menjadi gemuk. Ya itu. Ya tapi Suhaila dan Lamis bukan yang
besar sekali ya. Padahal mereka kalau cerita itu mereka bisa menghabiskan 1 kilo buah sendirian ya. Mas ada tahu buah naga kami membeli 20 hanya 2 hari. 20 kilo buah naga 2 hari hanya. Iki rakus apa ya opo iki? Mereka seperti makan seperempat. Ya. Itu seperti apa itu kenapa saya simut? Ya, kita makan buah naga, kita satu, kita bagi menjadi 2, kita hanya makan sebagian saja. Iya. Dan sebagiannya untuk besok. Iya. Tapi kalau Lamis dan Suhaila bisa menghabiskan banyak. 10 kilo di satu hari. 10 kilo 1 hari dan itu Karena tak kami terlalu pakai cukup. miskin di sini, tidak karena kami tidak punya uang. Jika kami punya uang itu seperti 30 seperti kilo Ya, di ya, satu ya. hari. Iya, biasanya ada makanan kalau kita belajar atau apapun ya kita makan itu seperti itu enak pagi Ya. kita. Tapi di sini itu hanya sedikit. Kalau bersama teman-teman, Ya. mereka melihat saya makan, Ya. seperti wow. Wow, ini banyak sekali kalau makan ya. Mereka hanya seperti berapa sendok dan kami sudah kenyang. Cukup, dan Apa itu? Saya biasanya berkata, oleh karena itu Anda sangat kurus, Anda tidak makan. Iya. Masya Allah, memang lucu sekali ya. Jadi semua orang bangsa Arab memang kata mereka kalau makan porsinya lebih besar daripada orang Indonesia. Ya makanya kita kalau pergi ke restoran Arab di Malang, ada rumah makan Kairo namanya di Malang. Sudah pernah? Iya. Iya, tapi makanannya Itu tidak enak. Dan itu tidak seperti dekat. Tidak Kairo. seperti dengan Enggak. Tidak. Itu sangat beda. Dan sangat Dan jauh. kasih makanan sangat kecil. Apa itu ya? Ya padahal itu kalau orang Indonesia pergi ke rumah makan Kairo itu porsinya sudah cukup banyak karena bukan cuma piring kecil tapi pakai nampan yang besar itu. Tapi itu tidak sama dengan di Mesir ya. Enggak. Kami seperti kita makan seperti ada seperti meja dari sini ke sini dan semua makanan dan kami habis semua. Habis. Bisa menghabiskan ya. Iya. Ya. Tidak. Ya tidak masalah. Saya sangat senang kalau punya teman mereka mau berusaha untuk ngomong bahasa Indonesia meskipun agak salah-salah ya. Seperti ini tadi itu maafi muskilah. Dia bilang habus ya padahal habis. Maafi muskilah. Itu salah satu cara kita belajar. Sama seperti saya. Idza takallamtu bil lughal arabiyyah fatab'an hunaka mushkil katsir ya. Jadi ya seperti itu. Saya. Tidak apa-apa. Mereka ini adik kakak yang sangat lucu sekali ya. Mereka biasanya fight gitu ya. Jadi lucu sekali. Oke, kita lanjut lagi. Wah, ini ada komentar yang baik, bagus. Ada komentar yang juga mungkin merasa terganggu Suhaila ya. Wow, Suhaila, anak uhibbu anti. Saya cinta Anda juga. Ya, Suhaila, saya cinta kamu. Ini banyak sekali komen yang seperti itu Terima Suhaila kasih ya. semua, saya cinta kalian Ya, semua. itu artinya bahwa orang Indonesia banyak yang suka sama Suhaila, mungkin Suhaila pintar. Ayo. Itu diajak menikah. Oke, ya nanti ya semoga Suhaila bisa menikah dengan orang Indonesia dan tinggal di Indonesia ya, supaya kita bisa sering ketemu. Oke, ada satu komentar yang menurutku cukup menarik. Mas, coba kasih nasi Padang. Pasti Suhaila suka. Apakah sudah pernah mencoba masakan Padang? Belum. Saya sudah. Oh, Suhaila sudah. Dan bagaimana menurut Suhaila? Terima kasih untuk kesaraan itu. Sebelumnya mohon maaf ya, saya potong. Mungkin orang ini berkomentar suruh makan masakan Padang karena bagi orang Malang, bagi orang Indonesia, masakan Padang itu yang paling kuat rasanya. Jadi asin sekali. Nah, itu masakan Padang. Mungkin karena Suhaila minggu lalu ngomong di sini masakan kurang asin gitu ya. Mungkin orang itu menyuruh Suhaila untuk mencoba masakan Padang, mungkin saja Suhaila bisa jadi suka karena rasanya kuat. Ya, tapi kita dengarkan baik-baik ya. Tapi Bagaimana? saya yakin asin di sini tidak terlalu seperti Mesir. Karena kami ambil dari Mesir keju dan itu sangat asin. Dan orang Indonesia, kenapa itu sangat asin? Tapi itu untuk kami biasa saja. Itu tidak Ya, asin. teman saya di kuliah, saya ingat satu teman, dia sudah makan, dia tidak bisa seperti saat dia hanya satu gigit dan sudah tidak mau lagi. Karena Karena itu sangat asin. Tapi itu untuk kami itu sangat enak. Enak ya. Dan itu sangat mahal. Itu Ya, seperti apa itu? Bagaimana Anda tidak tahu? Itu sangat enak. Dan karena dia tamu,
kita kasih yang lebih mahal yang kita punya. Ya. Oleh karena itu kita kasih ke dia Heeh. keju yang sangat mahal. Itu Ya. sepertinya untuk kita seperti ibu kasih ke kita berapa, tidak banyak, Ya, tapi itu sangat mahal. sangat mahal. Oleh karena Dan itu, mungkin itu sangat enak bagi iya, ya. sangat enak. Lalu bagaimana kata teman kuliah itu? Dia tidak bisa seperti dia mau muntah, Muntah. maaf ya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Karena iya. itu sangat asin bagi dia. Oleh karena itu di sini asin dan manis kurang. Kurang. Ya. Ya, kita nggak tahu ya kayak gimana rasanya makanan Mesir asli. Mungkin ada orang Indonesia yang sekarang lagi kuliah di Mesir atau kerja di Mesir, kalian bisa komentar kayak gimana masakan di Mesir itu ya. Apakah memang seasin itu bagi lidah orang Indonesia? Ya, bisa komentar ya. Oh. Soalnya orang Indonesia yang ada di Mesir, biasanya mereka tidak makan makanan Mesir. Ya, Karena mereka- seperti saya mereka- berkata, ada banyak restoran Indonesia. Iya. Atau mereka mungkin masak sendiri ya, masak nasi. dan Biasa mereka masak. Saya pikir semua orang suka negara mereka seperti makanan mereka itu yang lebih bagus. Iya di betul, dunia. karena dunia. sejak kecil Iya, Iya. itu terbiasa. ya. Oleh karena itu ketika dia mencoba yang sangat mahal di dunia, seperti makanan Indonesia akan seperti favorit untuk mereka. Iya, Iya. betul sekali ya. Betul sekali. Oke, oke, oke. Jadi masakan Padang menurut Suhaila Lihat, makanan Indonesia tidak asin. hmm, Makanan Padang kurang asin. Makanan Mesir sangat asin bagi menurut orang Indonesia, tapi untuk kita itu biasa saja. oke, oke, Karena oke. itu mohon maaf ya, tapi terima kasih. Itu bagus. Oke, siap. Terima kasih Suhaila. Ada lagi. Nah, ini seperti komentar-komentar sebelumnya, semoga Suhaila dapat jodoh orang Indonesia. Tahu jodoh? Iya. Jodoh adalah pasangan ya. Iya, Ya, suami. Oke. Terus ada lagi komentar. Suhaila di Indonesia ngambil kuliah yang berkaitan dengan bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab. Nah, ini ada orang yang komentar. Berarti apakah itu Suhaila pasti dapat nilai bagus? Iya, itu benar. Dia seperti semester yang lalu, dia semua A. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Oleh karena Ya. itu benar. Ya. Karena memang ya di antara orang Indonesia yang sedang belajar bahasa Arab, pasti Suhaila lebih mahir. Karena Suhaila sudah sehari-hari ngomong pakai bahasa Arab. Seperti Tapi itu ya. itu seperti untuk kami susah, masih susah karena seperti cara untuk seperti Bahas. Itu Oh, beda Bah. seperti Beda. PPT. Ya. Dan membuat seperti Presentasi, iya, Iya. presentasi dan makalah, tidak ada. penelitian, Tidak itu ada. tidak ada. tidak ada. Terus syarat kelulusan di Mesir itu apa? Kalau di Ujian. Seperti Anda harus seperti menghafal buku seperti banyak kertas Ya. dan Anda seperti menulis yang Anda sudah menghafal. Oh. Tapi di sini tidak ada seperti itu. Anda harus melakukan makalah. ya makalah, penelitian, ya Iya. bahat ya. Iya. Oleh karena itu sangat beda. Dari awal kami tidak paham apa itu. Seperti kami tidak punya seperti itu. Seperti Ya. dengan waktu kami paham sedikit. Ya. Jadi itu info baru ya, ilmu baru teman-teman. Jadi berbeda sekali kalau di Indonesia itu memang kita diajarkan untuk penelitian, membuat makalah, membuat paper ya, artikel, jurnal. Nah, kalau di Mesir ujian suruh menghafalkan banyak kitab ya, menulis ulang seperti itu Iya. mungkin ya. Oke, jadi memang mereka hafalannya juga sangat banyak. Ah, Susah, itu yang susah. Ya. Tapi di sini itu lebih mudah. Hmm. Untuk Anda tidak menghafal seperti semua buku itu. Ya, jadi di sini lebih santai ya kuliahnya. Iya. Oke. Next. Ada yang komentar, bagus Mas podcastnya, dialognya, aku suka. Oke, terima kasih banyak. Dan semoga sekali lagi video ini bisa memberikan manfaat yang banyak buat kalian ya. Nah, ada lagi. Nah, mungkin ini pertanyaan yang sama kayak minggu lalu. Mungkin kita tanyanya ke Lamis ya. Bang, Suhaila sudah menikah belum? Nah, bagaimana pendapat Suhaila tentang orang laki-laki di Indonesia? Nah, mungkin terserah, mungkin Suhaila atau Lamis. Ya. Iya, silakan dulu. Bebas, tidak apa-apa. Bagaimana Lamis? Untuk menikah orang di Indonesia? Mereka ingin tahu bagaimana Ro'yuki an Rijal di Indonesia.
Apakah mereka baik seperti orang Mesir atau mereka lebih lembut ataukah bagaimana? Ya, mereka orang baik, tapi tidak semua. Karena ada banyak yang merokok. Oh Dan ya ya, di good. Mesir tidak ada seperti itu. Mereka seperti berusaha untuk merokok. Itu seperti apa? Fabrik. Ya ya, pabrik. Ya, pabrik. Ya, pabrik merokok. Syarikah. Tidak, mereka seperti Mas- orang seperti pabrik merokok. Oh, itu seperti ya, 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 mereka ya. merokok banyak. Ya, merokok banyak sekali dalam Iya. sehari ya. Ya, Ya, di tapi Mesir tidak seperti seperti Indonesia. tidak. Tapi ada orang merokok. Ada, tapi tidak banyak seperti di sini. Tapi apakah rokoknya orang Mesir itu seperti yang shisha itu? Yang Ya ada, tapi itu orang yang tidak seperti Tidak punya punya pekerjaan. ilmu, Oh. tidak punya manfaat, Oh, dia malah- tidak bekerja, itu seperti Oh, malah seperti itu ya? iya. Orang yang tidak sekolah atau tidak belajar di Mesir malah rokoknya yang rokok Iya. shisha itu ya. Berarti itu istilahnya tradisional atau memang itu Itu orang Itu tidak tradisional. Itu lihat orang yang tidak punya ilmu Heeh. dan Mereka- tidak punya pekerjaan karena mereka stres, Ya. mereka rokok. oh. Oleh karena itu kalau kita sudah melihat orang yang rokok, ada Ada punya kesalahan masalah di di Iya tempat iya Anda. iya iya iya. Tapi di sini mereka baik, bagus, sehat. Kenapa Anda merokok? Ya. Anda seperti masih sangat muda. Kenapa Anda Iya. seperti Iya, masuk itu lebih awal? Ya, memang itu salah satu persoalan juga. Itu memang salah satu muskilah di Indonesia. Pemerintah pun juga bagaimana ingin mengatasi supaya orang Indonesia mengurangi Iya, rokok. merokok, ya. Karena memang itu seakan sudah setiap hari orang Indonesia itu khususnya laki-laki ya, Iya. itu dari muda. Ya itu seperti 9 tahun. Apa itu? Ya. Saya tidak tahu apapun ketika saya Ya. 9. Ya, itu sudah merokok ke sana kemari sambil merokok. Bahkan orang Indonesia berilmu tinggi pun juga masih ada yang suka merokok. Ya, itulah suatu perbedaan Oleh ya. karena itu untuk umur Anda panjang, Anda harus tinggal merokok. Ya, Ya, jangan. jangan. Nah, aku loh, kalau kalian mau menikah dengan Suhaila atau Lamis, ya siap-siap tinggalkan merokok Ya, ya. saya akan menikah itu seperti cepat. Oke ya, jadi itu kalian harus meninggalkan kebiasaan merokok. Oke, ada lagi. Sebenarnya banyak dari komentar itu yang meminta saya untuk mengajak Suhaila mencoba makanan Indonesia. Ya, cuma ya itu tadi ya. Kalian sudah tahu kalau memang Suhaila di Mesir dan Indonesia itu makanan sangat berbeda. Dan kebetulan memang Suhaila itu kurang bisa menerima makanan Indonesia. Kalau Lamis mungkin masih bisa ya makan. Makanya saya tanya soalan dulu. Itu enak. Dia berkata, Anda bisa mencoba. Ketika dia berkata, Anda bisa mencoba, Itu Anda berarti tahu. tidak enak ya. Oke. Tapi sudah coba bakso. Iya, saya sudah bakso. Bagaimana dengan Lamis? Kalau Suhaila kita sudah tahu jawabannya ya. Kalau Ketika saya sangat lapar, itu enak bagi saya. Ah. Tapi ketika saya seperti lumayan, tidak. Oke, sekarang saya ganti pertanyaan. Iya. Makanan Indonesia apa yang menurut Lamis oke, paling enak dan Lamis bisa makan? soto tanpa itu seperti yang Kacang. Iya. Oh, soto tanpa kacang. Iya. Apalagi saya sekarang terbiasa dengan nasi tanpa apapun seperti nasi yang Putih. putih. Hanya makan nasi putih? Iya. Saya bisa sekarang seperti Hanya makan nasi putih? iya. Ah. Karena biasanya kita di Mesir makan roti aja, bisa. Oh, gitu ya. Iya. Ya. Kalau orang Indonesia makan nasi putih harus ada lauknya, Seperti ya ayam. tambahan ayam, tempe, atau minimal kita menambahkan sambal. Nah, itu baru kerasa enak. Dan saya suka tempe ketika itu pedas sedikit. Oh, pedas sedikit masih suka ya? Iya. Saya suka satu kali ada teman sudah mengajak saya. Kalian tahu aciru? Aichiro. Aiciru. Ya, Iya, aiciru. ini itu sangat enak. Oh, mau Suhaila. Saya sudah mencoba itu Tapi enak. yang tidak pedas. Lah, yang pedas. Yang pedas. Saya tidak suka yang enggak pedas. Oh, masih bisa. Suhaila bisa. Iya, Dia bisa. tadi menangis. Iya. Oh ya, mungkin berkeringat dan Iya, menangis. Ya harus ada banyak menangis di sini. Ada air mata banyak ya. Oke, tapi suka ya? Iya. Ya. Oke. Nah, ini ada yang komentar sangat bagus sekali. Namanya Jimmy Stewart. Nah, namanya kayak namanya orang Inggris ya, Iya. Jimmy Stewart. Suhaila ini tipikal
tipikal ya, orang yang pola pikirnya positive thinking. Nah, humble person. Melihat perbedaan culture dengan cara yang baik dan benar ya. Makanya Suhaila ini Egyptian girl yang good looking dan mudah melebur dengan Indonesian culture. Ya, mudah menerima perbedaan dan bisa menerima budaya Indonesia. Jempol dan salut untuk Suhaila. Tetap sehat selalu untuk Suhaila. Terima kasih ya. Oke. Tapi soalnya itu tidak hanya menurut saya. Semua orang asing seperti di kuliah saya ada banyak orang asing. Semuanya sama. Semuanya pikir orang Indonesia sangat sopan, sangat laki-laki sangat lembut dan bagus. Dan juga seperti Indonesia, seperti kita pikir yang tidak datang ke Indonesia, dia belum melihat dunia. Oh, gitu ya. Begitu ya memang ya. Surga di sini. Ya, kita orang Indonesia kan mundu sigorina nahnu naish fi Indonesia. Jadi kita sudah seperti biasa ya. Mungkin memang makanya saya dulu mikir, kenapa banyak sekali turis asing yang datang ke Indonesia untuk berlibur. Padahal ya kita hanya melihat pohon, air, pantai. Itu melakukan kami santai dan merasa aman. Ya. Tapi itu bagus ketika Anda mau berkeliling dunia. Ya. Tapi seperti Indonesia akan seperti di hati Anda. Anda bisa pergi, tapi Anda tidak paham itu ketika Anda di Indonesia. Ketika Anda pergi ke luar negeri, Anda akan rindu Indonesia. Ya, Masya Allah. Saya yakin. Ya, makanya. Karena sebelumnya saya di Mesir, saya mau pergi berwisata di luar negeri. Tapi ketika saya di sini, saya masih rindu Mesir. Tapi saya pikir tidak, itu biasa saja. Jadi makanya di Bali itu juga sangat banyak sekali turis asing yang memutuskan untuk tinggal di Bali. Ya, mereka bahkan sudah lama tidak pulang ke negaranya dan memilih untuk bekerja dari Bali, hidup di Bali karena mereka merasa alamnya itu sangat indah, pemandangannya sangat indah. Dan tidak itu hanya di sini untuk hidup sangat santai, tidak stres seperti semua negara. Ketika Anda pergi ke Eropa, ke negara Arab itu sangat stres. Terlalu serius mungkin ya. Ya, saya bulan lalu juga podcast bareng teman saya Australia, mungkin Suhaila sudah lihat. Nah, itu dia juga bilang kalau dia sedang hidup di Australia itu mereka harus tepat waktu. Pagi bangun pagi, sudah mikir pekerjaan. Nanti jam segini kita harus tepat waktu. Nah, begitu dia ke Indonesia, dia bisa santai. Orang akan bisa ngobrol dengan dia untuk berjam-jam. Jadi kita ketemu orang senyum. Kalau dia di Australia atau di Inggris, orang akan serius. Kita juga. Dan di sini mereka tidak marah lebih awal. Seperti mereka, seperti ketika mana Anda melakukan hal-hal yang sangat buruk. Tapi di negara Arab itu seperti ketika Anda melakukan kecil, kami marah lebih sudah awal. Marah, mudah marah ya. Ya, orang Indonesia lebih bisa mentoleransi kesalahan-kesalahan kecil, mereka nggak masalah. Dan Anda tidak terlihat itu di wajah mereka. Seperti mereka bisa menyembunyikan. Ketika mereka seperti marah. Betul. Orang Indonesia pandai bermuka dua ya. Jadi mereka mukanya tersenyum padahal mungkin di hati mereka agak kecewa. Itu orang Indonesia ahli dalam melakukan itu ya. Makanya suka acting orang Indonesia ini. Anda tidak tahu mereka apa. Melakukan hal salah atau apa. Itu tidak apa-apa. Poker face. Poker face. Bermuka dua ya. Oke. Ya, seru sekali ya obrolan kita kali ini. Dan lanjut lagi, banyak komentar yang bagus, mantap, bisa bertukar pengalaman. Nah ini ada yang komentar, wah ternyata adik Suhaila juga berkuliah di Kota Malang. Mas, setelah ini bisakah melakukan wawancara atau podcast dengan adiknya? Nah ini adiknya Suhaila yang namanya Lamis. Oke. Nah, cukup segitu dulu, kita baca komentar, lanjut lagi. Tadi kita sempat membahas mungkin ini bisa dibahas atau enggak. Saya ingin membahas tentang masalah anjing tadi, memelihara anjing. Maafin muskilah. Jadi di Mesir tadi Suhaila begitu datang ke tempat saya ada kucing, kucing peliharaan saya. Oh, ada kucing. Ya, lalu Suhaila bercerita kalau di Mesir juga banyak kucing dan banyak anjing. Nah,
Suhaila pun dan Lamis di rumahnya juga memelihara anjing. Ya, betul. Ada 13. Ya, husky. Masya Allah. Husky? Ya. Oh no, ya. Oh no, itu anjing yang sangat seram ya wajahnya, tapi keren. Saya juga suka. Iya. Saya juga suka anjing karena mereka itu bisa diajak berinteraksi, ya. Tidak seperti kucing. Kalau kucing waktunya makan dia datang, setelah makan dia pergi. Mereka punya loyalty. Ya betul. Kalau anjing mereka punya loyalty. Dan mungkin bagi orang Indonesia itu agak aneh, ya, karena kita berbeda. Di Indonesia kalau ada orang Islam, orang Muslim memelihara anjing, itu akan dipandang, wah, dia Islam tapi kenapa memelihara anjing? Kadang memang ini pola pikir yang salah, mindset yang salah, itu seakan-akan anjing itu barang yang haram, najis. Nah, padahal tidak. Padahal ulama-ulama pun di zaman Rasulullah, di zaman sahabat juga banyak yang memelihara anjing. Ya benar. Bahkan ada di satu riwayat itu Allah itu merahmati umatnya yang ketika dia menemukan anjing yang sedang haus, dia memberikan minum. Ya, dan itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Jadi semua hewan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti tidak sia-sia, ya. Tidak sia-sia. Allah tidak akan menciptakan anjing kalau anjing dianggap haram terus, najis terus, tidak mungkin. Jadi di Mesir banyak yang memelihara anjing, ya. Dan juga ada satu cerita tentang Rasulullah SAW. Dia berkata, ada satu perempuan, tapi dia perempuan malam. Ya, perempuan malam. Dan perempuan malam itu semua hidupnya haram. Haram, Semua hidupnya. ya. Dan mendapat banyak dosa. Ya. Tapi dia sudah melakukan satu hal yang sangat menarik. Dia melihat satu anjing yang sangat haus. Dan dia tidak punya apapun untuk kasih ke dia minuman di dalamnya. Oleh karena itu dia sudah bersama sepatunya, dia kasih air seperti dari mata air, dari tempat air, dari tempat air, dan kasih ke dia sampai dia sudah nggak haus lagi. Dia masuk ke jannah karena dia hanya ke surga. Ya, jannah, ya. Karena dia hanya melakukan ini. Lihat semua hidupnya, dia tidak berkata ini anjing, ini Rasulullah sudah berkata itu najis atau nggak boleh. Enggak. Allah Subhanahu wa taala berkata kita harus merawatkan semua hal yang hidup. Tapi anjing itu nggak bisa kalau saya mau pergi salat dan saya sudah seperti anjing, sudah seperti sentuh lidahnya atau kotor-kotorannya itu saya sudah memegang ini, saya harus 7 kali dengan debu, tanah. Dan setelah itu saya baru bisa salat. Tapi itu tidak artinya saya sudah melakukan apapun haram dengan Allah, karena Allah tidak berkata itu. Ya, betul sekali. Allah hanya punya syarat untuk salat. Untuk salat saya harus sangat tahir, suci badan. Ya, oleh karena itu untuk suci badan saya harus seperti 7 kali di tanah dan itu sudah selesai. Oke, selesai. Tidak ada masalah. Tidak ada. Ya, Allah tidak melarang kita untuk berinteraksi dengan anjing, tapi Allah mensyaratkan kita untuk suci saat kita ingin beribadah sholat. Sehingga kita sah-sah saja kita boleh bermain dengan anjing, memelihara anjing. Tapi ketika air liurnya kena atau kita membersihkan kotoran anjing, kita ingin sholat, tentu kita harus mensucikan diri kita. Jadi seperti itu, ya. Semoga ini bisa membuka cakrawala kita, membuka pemikiran kita untuk kita tidak serta-merta, anjing haram, najis, tidak boleh. Tidak, ya. Karena Allah pun yang menciptakan anjing pun itu adalah Allah, ya. Bukan setan yang menciptakan anjing, tapi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan anjing. Maka kita juga harus menyayangi semua, ya. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Masya Allah, saya senang sekali kalau ngobrol dengan orang-orang berilmu kayak gini, ya. Mereka langsung nyambung, asik. Ya, sebenarnya di luar podcast pun saya juga ngobrol banyak. Mereka ini sangat luas sekali wawasannya, terutama dalam hal keagamaan, dalam hal Islam. Ya, tentulah mereka sudah lulusan Al-Azhar University, ya, yang mana itu adalah universitas yang diidam-idamkan oleh masyarakat dari seluruh dunia yang ingin mempelajari ilmu agama. Itu tadi mereka bilang mahasiswa Indonesia juga banyak di Mesir, ya. Jadi memang banyak orang Indonesia yang ingin belajar ke Mesir. Nah, sangat menarik sekali. Terus tadi kita ngobrol apa lagi ya yang seru itu? Nah, ya. Silakan. Dan juga tentang Al-Azhar itu, sepertinya kalau Anda pergi di universitas manapun di dunia,
anda akan mendapat ilmu. Tapi di Al-Azhar itu kalau anda mati di sana, wallahi anda masih akan mendapat ilmu. Anda sudah mati, tapi anda masih akan mendapat ilmu. Sepertinya saya sudah lulus dari Al-Azhar ya, S1, S2, dan juga saya mendapat diploma. Tapi saya masih sangat mau pergi untuk belajar agama Islam. Itu fakultas saudara saya. Dan saudara saya yang kedua itu syariah. Kenapa? Karena anda akan mendapat banyak ilmu. Itu selamanya semua fakultas di Al-Azhar anda akan mendapat ilmu yang baru. Semuanya. Oleh karena itu, tapi juga itu untuk saya seperti untuk orang asing itu akan beasiswa. Tapi untuk saya seperti orang Mesir itu akan saya harus hanya untuk belajar. Karena belajar di sana sangat susah. Saya harus menghafal banyak buku. Oleh karena itu tidak boleh seperti bekerja dan belajar juga. Karena belajaran itu sudah banyak waktu. Bagaimana saya akan punya waktu untuk bekerja dan juga belajar? Oleh karena itu kalian harus mencoba satu kali di hidup kalian untuk belajar di sana dan kalian akan paham saya berkata apa. Tapi itu tidak usah mereka membayar untuk seperti belajar di Universitas Al-Azhar. Bisa mereka pergi ke Al-Azhar, Masjid Al-Azhar. Iya, Itu ada banyak seperti halaqah atau halaqah ya. dan itu gratis. Semua orang bisa masuk. Ya, jadi kalau kita pergi ke Mesir, kita tidak harus belajar di universitasnya, tapi kita bisa belajar di halaqah-halaqah, di masjid-masjid seperti itu ya. Dan itu seperti dokter di sana di Al-Azhar, Masjid Al-Azhar, itu yang di Universitas sama yang di Al-Azhar. Masjid Al-Azhar. Semuanya sama. Ya. Jadi Tapi emang di tapi yang di Masjid Al-Azhar itu tidak lebih seperti tidak ilmu yang banyak seperti Anda belajar di universitas banyak karena itu Anda harus punya ya betul, terbatas ya, limited ya. Iya, tapi di Masjid Al-Azhar Anda bisa seperti Anda mau tahu untuk Islam. Ya. Oke. Jadi di sana masjid-masjid juga difungsikan halaqah-halaqah ya, pembelajaran tentang keagamaan juga, tapi tidak sebanyak seperti di universitas. Tentu karena kalau kita belajar di kampus, kita harus membayar, sehingga kita dapat ilmu yang banyak juga. Tidak seperti itu karena limited time. Anda harus seperti waktunya. Waktunya seperti juga. Kita punya kurikulum. Dan kurikulum itu harus selesai pada seperti Juni. Tapi Anda di Al-Azhar, Anda akan mendapat sama ilmu. Tapi di waktu tidak hanya di Juni, Anda bisa sampai Desember. Kenapa Anda harus seperti tidak masalah untuk uang itu seperti waktu, mereka tidak mau push mereka untuk Oke, saya paham. Gitu. Apalagi yang perlu diobrolkan mungkin ya, yang menarik antara Mesir dan Indonesia, mungkin Suhaila dan Lamis begitu datang ke Indonesia, apa yang membuat terkejut? Foto-foto. Iya, di sini orang Indonesia sangat suka foto-foto. Sangat suka. Harus ada status setiap hari. Iya. Mereka seperti tidak bisa seperti besok saya tidak akan seperti upload apapun. Tidak harus seperti saya tidur. Ya. Jadi itu sangat menarik. Menarik ya itu ya. Iya. Ya itu sudah menjadi kebiasaan ya. Ada di Indonesia. Orang Indonesia itu memang agak narsis mungkin ya. Tahu narsis kan? Enggak narsis, tapi percaya diri. Percaya diri. Itu bagus. Ya, itu bahasa bagusnya percaya diri. Kalau orang sini menyebutnya mungkin ya tetap narsis. Jadi mereka mungkin lagi tidur, upload. Mau berangkat sekolah, upload. Ya, mau apa, upload. Itu orang Indonesia memang banyak bagus, tapi sekarang ada stalkers. Seperti ketika seperti stalker itu tahu semua hidup Anda dari takut untuk privasi orang. Ya, betul sekali. Orang Indonesia jarang memikirkan hal itu. Jadi begitu kita upload foto kegiatan kita sehari-hari, maka orang akan tahu bagaimana kehidupan kita. Kalau ada orang yang berniat jahat, maka mereka akan bisa tahu. Dia akan pergi ke sekolah. Betul sekali ya. Nah, ini juga berkaitan dengan komentar-komentar di HP, di YouTube saya. Banyak sekali orang yang minta nomornya Suhaila. Ada yang tanya Suhaila tinggalnya itu di daerah mana. Suhaila itu Instagramnya apa. Dan banyak sekali yang ingin dikenalkan dengan Suhaila. Tapi saya mohon maaf sekali nggak bisa menjawab itu karena saya juga harus menjaga privasi dari Suhaila. Jadi kalau yang tentang ilmu mungkin akan saya share
Tapi kalau tentang kehidupan pribadi, Suhaila ya mohon maaf, saya harus menjaga privasi. Karena mungkin kalau banyak orang yang nanti menghubungi Suhaila, itu Suhaila juga tidak nyaman ya. Kita berkenalan via YouTube gini tidak apa-apa ya. Jadi apapun yang kalian tanyakan silahkan komentar di YouTube. Nanti kalau Suhaila mau menjawab akan dijawab oleh Suhaila. Begitu ya Suhaila ya? Iya. Nah, kalau Lamis ini punya Instagram. Ya. Saya akan mencantumkan Instagramnya di sini ya, Instagramnya. Nanti kalian boleh follow, tapi saya minta yang sopan ya. Kalian bisa tanya-tanya, boleh berkenalan, boleh berkomunikasi, tapi tunjukkan kalau bangsa Indonesia itu orangnya sopan-sopan dan baik-baik ya. Oke, saya akan tulis Instagramnya Lamis di sini. Fotonya keren-keren. Nah, ini salah satu yang membedakan antara Suhaila dan Lamis. Kalau Suhaila itu tidak terlalu post foto, kalau Lamis itu dia memang suka. Orangnya fotogenik, energik ya. Tadi di mobil juga mereka cerita, kalau Lamis, wah saya juga kagum ya. Staminanya itu luar biasa. Karena saya itu juga suka olahraga. Saya juga suka olahraga. Saya juga pergi ke tempat gym. Saya juga jogging, futsal, ya berenang. Tapi saya nggak sekuat Lamis. Ya tolong ya, tadi Suhaila cerita. Adik saya ini, kalau jogging, itu bisa, kalau kita kan mungkin 20 menit, 30 menit selesai. Kalau Lamis bisa 2 atau 3 jam. Iya, itu minimal. Itu minimal. Setelah dia berenang dan bermain tenis, dia mau jogging 3 jam. Oleh karena itu, saya hanya pikir tentang itu, saya sudah pusing. Oke. Jadi setelah main tenis, setelah berenang, Lamis masih pergi untuk jogging 2 sampai 3 jam. Dan itu katanya, ini saya baru memulai, ya. Itu saya belum merasa capek. Itu baru warming up. Oh no, Lamis, kamu mendapatkan tenaga itu dari mana ya? Iya, dari mana tolong? Itu untuk menjadi sehat. Oh gitu Itu ya. hanya. Ya kalau Suhaila tidak ya? Dia tidak suka olahraga. Dia tidak bisa jalan. Saya pikir itu Saya nggak mau jalan ya, nggak mau jalan. Itu sudah capek untuk saya. Saya hanya mau duduk, makan, tidur. Tolong ya, dan belajar. Oke, jadi ya kalian tahu perbedaan antara Suhaila dan Lamis ya. Meskipun mereka adik kakak, dilahirkan dari orang tua yang sama, tapi mereka mempunyai saksiyah kepribadian yang berbeda. Sangat beda. Ya, adik kakak saja sudah bisa berbeda, apalagi manusia ya. Mereka pasti punya pemikiran, kebiasaan yang berbeda-beda. Tapi kembali lagi seperti di Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha لماذا هناك مطر؟ Ayo ولذا استعجبت كثيرا. di Indonesiin. Iya, insya Allah saya akan. Iya, berarti mau ya. Maksudnya Iya, saya Suhaila mau ya dengan orang Iya. Indonesia ya. Kenapa? Lihat itu saya sudah sangat tidak mau nikah dengan orang Arab ya. Itu Magical place in the world. Oh, 7 wonders of Lah ya.